Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke mata kuliah termodinamika dasar gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari konsep-konsep dari termodinamika dasar itu. Nah, jadi termodinamika itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu term dan yang kedua itu dinamis. Nah, jadi term ini artinya adalah kalor dan dinamis itu gaya gitu. Jadi ada gerakan gitu ya. Nah, kemudian jadi yang dibahas di termodinamika itu adalah hubungan antara energi panas dan kerja. Nah, jadi yang dipelajari di sini adalah perpindahan dan perubahan antara satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain gitu. Nah, contoh-contoh aplikasinya itu dapat kita temukan pada turbin gas, kompresor, pompa, sistem pembakaran, refrigerator, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, untuk di dunia perminyakan sendiri, termodinamika ini sangat dipakai seperti di EOR, geochemical behavior, multiphase flow in wellbore, geothermal energy, compositional simulation, surface facility, wellbore stability, environmental cleanup. Nah, inilah contoh-contoh aplikasi termodinamika di dunia perminyakan. Ya. Nah, selanjutnya yang dipelajari, yang pertama kita bahas itu adalah tentang tekanan gitu ya. Jadi tekanan pada fluida. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi fluida. Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, gitu kan? Zat yang dapat mengalir. Jadi di sini bisa gas, bisa juga zat cair, gitu. Nah, fluida ini sendiri ada yang dinamakan fluida statis dan ada fluida dinamis. Nah, statis itu artinya diam gitu kan, dan dinamis itu bergerak gitu. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan membicarakan tentang tekanan hidrostatis, artinya tekanan pada zat cair gitu ya, yang statis, diam gitu kan. Nah, maka ini nanti kita akan mempelajari tekanan atau pressure ya, yang biasa disebut pressure gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada penampang dengan luas A ya, jadi ini penampang berbentuk balok gitu dengan luas A, luas area A misalnya. Nah, kemudian penampang ini diberi gaya sebesar F gitu ya dari luar. Nah, maka berapa tekanan yang dihasilkan dari luas penampang yang diberi gaya tadi? Maka tekanannya itu berbanding lurus dengan gaya dan akan berbanding terbalik dengan luas penampang gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya ini misalnya ada kaki bebek gitu ya. Kaki bebek. Nah, kaki bebek ini kan bentuknya lebar gini ya. Nah, kemudian ada selaput-selaput yang menghubungkan kakinya gitu. Nah, kemudian di sini ada kaki binatang lain yang bentuknya lebih kecil gitu ya. Nah, kaki binatang lain bentuknya lebih kecil yang luas penampangnya itu lebih kecil gitu ya. Nah, lebih kecil dibanding
kaki bebek ini tadi. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu ada lumpur atau ada becek gitu ya. Ada becek. Nah, ketika kaki bebek ini diberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan juga kepada kaki binatang lain ini dengan luas penampangnya yang lebih kecil dibanding luas penampang kaki bebek, maka bekas atau tekanan yang diberikan kepada lumpur ini untuk kaki berbentuk yang luas penampang yang lebih kecil ini akan menghasilkan tekanan yang lebih dalam, gitu kan, yang lebih dalam bekas injakannya dengan gaya yang sama diberikan. Nah, sedangkan bekas atau tekanan yang diberikan oleh kaki bebek yang luas penampang yang lebih kecil itu akan membekas lebih kecil, tidak lebih dalam dibanding yang ini tadi, gitu kan. Nah, maka dari sini didapatkan bahwa semakin besar atau semakin lebar luas penampang, luas permukaan ini, maka tekanan yang dihasilkan adalah semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, kalau dari persamaan matematisnya itu bisa kita lihat P-nya itu di atas gitu ya. Ini kan sama dengan P/1, A-nya itu di bawah. Jadi dia berbanding terbalik. Gitu ya. Nah, jadi kalau semakin kecil luas permukaan ini, maka tekanan yang dihasilkan adalah semakin besar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa satuan dari tekanan itu? Nah, jadi P itu kan sama dengan F/A, di mana F itu adalah gaya gitu kan. Gaya itu satuannya M kali A gitu kan, atau M kali G gitu ya. Nah, per A luas. Nah, M ini apa tadi? M ini adalah kilogram, gaya itu meter per second kuadrat dibagi luas itu meter kuadrat gitu kan. Nah, maka ini adalah kilogram meter per second kuadrat dikali 1 per meter kuadrat. Ini habis, tinggal kilogram per meter second kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan Newton gitu ya. Ini sama dengan Pascal. Gitu ya. Ini sama dengan Pascal atau ini sama dengan Newton per meter kuadrat gitu ya. Jadi gaya itu tadi kilogram, meter per second kuadrat itu sama dengan Newton. Ini ya, bisa ditulis ini sama dengan Newton per meter kuadrat gitu. Nah, jadi Newton per meter kuadrat itu sama dengan Pascal gitu ya. Jadi ini satuannya bisa Pascal dalam MKS gitu. Nah, selain satuan ini, satuannya Pascal, tekanan itu bisa juga ATM, atmosfer, kemudian sentimeter air raksa. Nah, kemudian bar, torr, itu adalah satuan-satuan dari tekanan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatika, gitu ya, tekanan hidrostatika. Nah, dulu. Tekanan hidrostatika berarti tekanan pada zat cair yang diam gitu ya. Tekanan hidrostatika. Nah, tekanan hidrostatika. Nah, jadi contohnya ada akuarium gitu ya. Nah, jadi ada akuarium.
yang berbentuk balok gitu ya. Nah, akuarium ini diisi air. Tuh. Nah, jadi akuarium ini diisi air. Begini ya. Nah, jadi akuarium ini diisi air nih. Jadi ini air. Nah, maka berapa tekanan yang ada di alas akuarium ini gitu kan? Nah, yang ditanya berapa tekanan yang ada di alas nih ya, di alas akuarium ini yang ditanya gitu. Nah, maka air ini tadi sendiri ini kan mempunyai berat gitu ya, berat atau W air gitu ya. Nah, oke, W air. Nah, maka selanjutnya di sini ada ketinggian gitu ya. Nah, di sini ada H gitu, ketinggian. Nah, alas ini tadi punya luas permukaan atau yang disebut A ya, kita sebut A, luas permukaan. Nah, tadi yang ditanya tadi berapa tekanan di alas ini tadi gitu kan, yang disebabkan oleh gaya air ini tadi, Nah, maka P air itu kita dapat tekanan air itu tekanan air di alas gitu ya, tekanan air di alas itu sama dengan tadi kan P itu sama dengan F per A gitu kan. Nah, F yang P itu tadi P sama dengan F per A. P di sini ini adalah gaya gitu kan. Nah, maka dalam kasus ini yang memberikan gaya itu adalah si air gitu kan. Memberikan gaya terhadap alas ini adalah si air. Maka di sini kita buat W air atau berat air gitu kan. Gaya ini dihasilkan oleh berat air gitu. Nah, dibagi A. Jadi dibagi A gitu. Nah, berat air ini berat itu rumusnya adalah apa? Berat itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi gitu kan. Jadi yang kita pakai ini karena air itu adalah massa air dikali percepatan gravitasi bumi. Ini dibagi A gitu ya. Nah, jadi dibedakan ya. Kalau massa di dalam fisika itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya Newton gitu ya. Atau gaya itu tadi satuannya Newton. Nah, jadi kalau di dalam fisika itu kalau misalnya ditanya berapa berat si Budi, jangan katakan berat si Budi misalnya 70 kg gitu ya. Nah, itu di dalam fisika itu salah gitu ya. Yang dinamakan berat itu adalah 70 kg dikali percepatan gravitasi bumi. Jadi dia karena dia ada di bumi maka dia dikali percepatan gravitasi bumi yang sebesar 9,8 atau kita bulatkan 10 meter per second kuadrat. Jadi kalau ditanya berat si Budi berapa, berarti 70 dikali 70 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Jadi beratnya itu adalah 700 Newton. Kalau ditanya massanya baru 70 kg gitu ya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang bilang berat itu adalah satuan kilogram gitu kan. Nah, di dalam fisika jangan dipakai seperti itu. Nanti perhitungannya jadi salah gitu ya. Nah selanjutnya kita bisa cari di sini, ini tadi tekanan ya. Ini tekanan itu sama dengan M air ini bisa kita ganti jadi rho dikali volume gitu kan. Jadi kan rho itu sama dengan M per V
gitu kan. Jadi kalau saya mau cari M ini kan sama dengan rho dikali volume gitu kan. Nah, jadi ini bisa saya ganti rho, karena ini yang dipakai air maka rho air dikali volume gitu ya. Volume dikali percepatan gravitasi dibagi A gitu. Maka ini sama dengan rho air dikali nih volume itu kan sama dengan volume di sini itu kan sama dengan luas penampang dikali tinggi gitu kan. Kalau di dalam kubus itu kan volume itu kan sisi kali sisi kali sisi kan. Nah, maka di sini balok itu luas atau panjang kali lebar itu luas kan dikali tinggi itu kan volume. Maka di sini A dikali H gitu kan. Maka volume ini bisa saya ganti jadi A dikali H dikali G per A gitu kan. Nah, A ini bisa dihapuskan karena ini perkalian. Maka tinggallah rho air dikali H dikali G gitu kan. Maka tinggallah rho air dikali H dikali G, atau yang biasa ditulis rho GH gitu kan. Tekanan itu adalah rho GH gitu ya. Nah, jadi ini disebut dengan tekanan hidrostatik gitu ya. Jadi tekanan yang diakibatkan zat cair gitu ya. Tekanan hidrostatik atau tekanan yang diakibatkan zat cair gitu. Jadi kalau misalnya ada soal gitu ya, sebuah akuarium gitu kan berbentuk ini ya balok ya, ini misalnya ya. Nah, kemudian berisi air. Ini kan. Nah, balok ini berisi air. Nah, luas permukaan alasnya ini misalnya 20 meter kuadrat. Nah, kemudian lebarnya ini 50 cm. Nah, gitu ya. Oke, bukan. Ini ketinggiannya ini 50 cm misalnya. 50 cm gitu ya. Nah, tinggi akuarium ini misalnya 1 meter gitu. Nah, ini 50 cm. Nah, ditanya berapa tekanan yang ada pada dasar kolam gitu ya. Berapa tekanan yang ada pada dasar akuarium ini gitu ya. Maka bisa kita cari P sama dengan rho air dikali G dikali H gitu kan. Rho air dikali G dikali H. Saya hapus dulu. Maka bisa ditulis, kita tulis rho air itu sendiri nilainya adalah 1000 kg per meter kubik gitu kan, dikali percepatan gravitasi bumi kita pakai di sini 10 meter per second kuadrat, dikali, saya taruh ke bawah ya, dikali H ketinggiannya adalah 50 cm. Nah, jangan lupa ini karena ini cm harus kita ubah ke meter semuanya gitu kan. Karena ini meter, maka ini yang cm ubah ke meter, berarti dikali 0,5 meter. Maka hasilnya adalah 5000 Pascal gitu ya. Jadi tadi kan satuannya tekanan itu kan Pascal kan. Nah, ini kita tulis 5000 Pascal atau 5 kilo Pascal. Nah, seperti ini. Jadi satuannya harus disamakan terlebih dahulu semua gitu ya. Kalau enggak nanti salah gitu perhitungannya. Oke. Nah, selanjutnya ada ilmuwan yang bernama Torricelli gitu ya. Jadi si Torricelli ini ingin mengetahui berapa nilai tekanan udara gitu ya. Jadi dia melakukan percobaan gitu ya. Terus dulu.
Nah, jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Torricelli itu melakukan percobaan untuk mengetahui berapa nilai tekanan udara gitu ya. Berapa nilai tekanan udara. Nah, maka yang dilakukannya di sini adalah mengisi tabung air raksa gitu kan. Mengisi tabung air raksa. Jadi mengisi tabung dengan air raksa. Nah, air raksa sendiri punya massa jenis ρHg itu 13.600 kg per meter kubik gitu. Nah, selanjutnya dia mencoba ini menaruh tabung yang berisi air raksa ini ke dalam wadah yang berisi air raksa juga, gini, seperti ini. Nah, kemudian dia membalikkan tabung air raksa tadi. Nah, apa yang didapat? Nah, maka yang didapat ternyata air raksa ini perlahan-lahan dia turun, gitu ya, turun. Nah, kemudian dia diam, gitu ya. Akhirnya dia tetap. Pertama perlahan dia turun, kemudian akhirnya dia tetap. Nah, jadi di sini didapatkan. Jadi di sini ada tekanan gitu kan. Jadi ada. Nah, kemudian dia mendapatkan nilai mengukur gitu ya, mengukur ketinggian ini tadi, ketinggian antara permukaan air raksa batas ini dengan air raksa yang di wadah ini. Nah, diukur ketinggiannya itu sebesar 76 cm. Nah, maka dari sini didapatkan bahwa udara yang di sekitar ini itu memberikan nilai tekanan yang sama. Udara yang di sekitar ini memberikan nilai tekanan yang sama yang diakibatkan raksa di dalam tabung gitu ya, setinggi 76 cm gitu. Maka di sini ada tekanan, ini tadi air raksa ya. Maka di sini ada tekanan yang diakibatkan air raksa. Di sini ada tekanan ini, di sini ada tekanan yang diakibatkan udara, tekanan udara yang nilainya sama dengan tekanan yang diberikan oleh air raksa di sini di B. Maka di sini didapatlah P A atau tekanan pada titik A ini sama dengan tekanan pada titik B gitu ya. Nah, di mana tekanan di titik A ini adalah tadi tekanan udara gitu kan. Nah, jadi di sini ada tekanan udara gitu ya. Nah, tekanan udara sebesar 76, ini tadi setinggi air raksa ini kan 76 cm air raksa, atau ini yang disebut dengan 1 atm, 1 tekanan atmosfer gitu ya, 1 atm. Nah, selanjutnya maka didapatkanlah tekanan raksa P raksa itu sama dengan rho raksa, rho GH kan, karena ini yang fluidanya kita pakai raksa gitu ya. Rho GH, rho raksa dikali G dikali H, yang nilainya rho raksa itu 13.600 kg per meter kubik. Dari sini dikali G, kita ambil pakai percepatan gravitasi 9,8 ya, misalnya 9,8 meter per second kuadrat, dikali H ketinggiannya. H ketinggiannya ini tadi 76 cm. Nah, karena ini meter, maka ini kita ubah ke cm, jadi 0,76 cm. Itu kan, maka didapatlah di sini hasilnya 101.3
325 Pascal. Nah, ini kalau dibulatkan dia biasanya jadi 10 pangkat 5 Pascal. Nah, biasanya di perhitungan dia dibulatkan jadi 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini adalah satuan dari tekanan gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut tor gitu ya. Jadi 1 tor itu sama dengan 133,322 kilo Pascal. Gini. Nah, inilah percobaan yang dilakukan si Torricelli. Nah, selanjutnya dari prinsip ini dilakukan lagi pengembangan gitu kan. Nah, oke. Jadi dari prinsip si Torricelli ini dilakukan lagi pengembangan ya. Nah, jadi dia mencoba membuat tabung tadi gitu ya, yang awalnya seperti ini. Nah, tabung yang berisi air raksa tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air raksa juga, gitu kan. Maka didapat tadi, ini raksa juga ya, maka didapat tadi ketinggiannya, ini adalah permukaan keseimbangannya, didapat tadi ketinggiannya itu sebesar 76 cm Hg gitu. Maka kalau tabungnya ini dibuat bentuknya jadi seperti ini, oke, jadi tabungnya bentuknya dirubah sekarang. Nah, jadi seperti ini, gini ya. Ini deh. Nah, ini di wadah yang sama, tapi tabungnya diubah. Nah, di sini air raksa, maka didapatkan ketinggian yang sama seperti tabung yang berbentuk seperti ini, yang lurus ini. Nah, jadi ketinggiannya didapatkan ini sama 76 cm, jadi tidak berubah gitu ya. Ketinggian didapatkan 76 cm. Nah, maka inilah yang disebut dengan prinsip alat ukur manometer gitu ya. Jadi manometer terbuka. Ini alat ukur untuk tekanan gitu ya. Nah, maka dilakukan lagi prinsip untuk mengetahui prinsip manometer gitu ya. Manometer terbuka. Jadi pada manometer ini dibuat tabung berbentuk huruf U gitu ya. Jadi manometer ini adalah tabung berbentuk huruf U yang kakinya lebih panjang sebelah gitu. Nah, pada tabung ini diisi air raksa. Diisi air raksa gitu ya. Jadi pada tabung ini diisi air raksa. Diisi air raksa. Nah, kemudian di ujung satunya itu dihubungkan dengan pipa gas gitu ya. Jadi di sini ada pipa gas gitu. Nah, maka dan kemudian pipa gas ini ditutup, disumbat gitu ya. Maka di sini ini adalah air raksa gitu ya. Nah, jadi salah satu kakinya ini disumbat dengan air raksa gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi ketika penyumbatnya ini dibuka?
Maka yang terjadi ketika penyumbatnya itu dibuka adalah seperti ini. Jadi ketika gas ini dibuka, maka ternyata air raksanya ini ternyata turun di sini. Nah, sedangkan di kaki satu lagi dia naik. Nah, jadi ini misal ini kesetimbangannya ya, garis kesetimbangan. Maka di sini dia terlihat, di sini ada turun gitu ya. Nah, dia turun batasnya di sini. Turun di sini. Nah, yang ini naik di sini. Gitu. Ketika gasnya ini tadi dibuka. Gitu. Maka didapatlah di sini, ternyata di sini ada, karena gas ini menghasilkan tekanan gitu ya. Ternyata gas ini menghasilkan tekanan gitu kan. Nah, maka didapatlah di sini ada yang disebut tekanan di titik A, dan di sini tekanan di titik B gitu kan. Nah, tekanan di titik A ini adalah tekanan absolut atau tekanan yang dihasilkan oleh gas gitu ya. Tekanan gas ini tadi, tekanan absolut atau tekanan yang dihasilkan oleh gas gitu. Nah, maka di sini di titik ini kan tekanannya ini sama, nilainya sama gitu. Maka PA sama dengan PB gitu. PA sama dengan PB. Nah, maka PA itu adalah P gas, sedangkan P, tekanan di titik B ini itu adalah tekanan yang dihasilkan dari tekanan air raksa ini, tekanan air raksa di dalam sini, dan tekanan udara. Jadi dari sini juga ada tekanan udara, itu kan, yang nilainya tadi setelah dicari itu adalah 76 cm Hg gitu kan. Jadi P gas ini atau tekanan absolut ini nilainya adalah sama dengan tekanan raksa ditambah tekanan udara gitu. Jadi P raksa ditambah P udara gitu. Nah, maka didapatlah P gas ini sama dengan tekanan raksa itu tadi. Misalnya di sini ini ketinggian, misalnya ternyata perbedaan ketinggiannya itu di sini adalah H6 cm misalnya gitu kan. Nah, maka di sini P raksa itu tadi ini ya, P raksa 6 cm ini adalah P raksa, tekanan raksa gitu kan, 6 cm Hg ditambah tekanan udara itu 76 cm Hg. Nah, ini hasilnya adalah 82 cm Hg. Nah, inilah tekanan gasnya, nilai tekanan gasnya. Nah, ini dalam satuan Pascal gitu ya. Ini dalam satuan cm Hg. Ini dalam satuan cm Hg gitu ya. Nah, kalau kita cari ke Pascal, ini berapa Pascal gitu kan? Ini berapa Pascal? Nah, maka kalau dicari ke Pascal, P gas itu sama dengan 82. Tadi kan 76 cm Hg itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal gitu kan. Maka kalau kita mau ubah ini ke bentuk Pascal, berarti 82 cm Hg dibagi 76 cm Hg dikali 10 pangkat 5 Pascal gitu kan. Nah, berapa nilainya? Nah, ini nilainya 82 dibagi 76 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini kan habis ya. Maka tinggal Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, inilah nilai tekanan gas. Nah, maka dari sini selanjutnya saya hapus. Maka dari prinsip ini
ada yang kita dapati yang dinamakan dengan tekanan gauge atau gauge pressure, itu ya, gauge pressure. Jadi kalau ini kita gambarkan lagi tadi manometernya yang dihubungkan dengan tabung gas, yang dihubungkan dengan ini ya, gas ya. Maka ini tadi kan kita dapat ada yang disebut dengan tekanan absolut atau P gas gitu kan. Jadi ini adalah air raksanya ya, ini air raksanya. Jadi di sini ada yang dinamakan P absolut. Nah, kemudian ini tadi ini titik B ya. Ini jadi ada titik A, ini titik B tadi, gitu kan. Ini titik A, titik B. Nah, di sini maka di sini ada P absolut. Di sini ada kita temukan tekanan udara atau P udara. Nah, di sini ada P raksa, gitu kan. Nah, sepanjang ini P raksa, tekanan raksa. Nah, di sini perbedaan tekanan inilah yang dinamakan P raksa ini ya. Perbedaan tekanan inilah yang dinamakan dengan gauge pressure atau gauge pressure. Nih, tahu beda tekanan. Maka dari sini P di titik A sama dengan P di titik B, gitu kan. PA sama dengan PB. Maka tekanan gas atau ini yang di titik A ini ya, P gas itu sama dengan P raksa ditambah P udara, gitu. P raksa ditambah P udara. Maka P gas dikurang P udara itu sama dengan, kalau ini pindah ke sini maka ini sama dengan P raksa. Nah, perbedaan tekanan inilah tadi P raksa ini yang disebut dengan gauge pressure. Nih, gauge pressure. Nah, begitu ya. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Itu kalau di slide itu ada di slide ke 9 ya. Kalau di slide ada di slide ke 9. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi contoh soalnya itu misal pengukur bobot mati dengan piston, gitu kan. Saya tulisnya pengukur bobot mati dengan piston berdiameter 1 cm digunakan untuk mengukur tekanan dengan sangat akurat. Tekanan dengan sangat akurat, gitu ya. Pada suatu waktu sebuah massa enam koma empat belas kilogram
termasuk piston dan pen, termasuk piston dan pen dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang. Jika percepatan gravitasi lokal, jika percepatan gravitasi lokal (9,82 meter per second kuadrat), berapa tekanan gauge yang terukur? Yang ditanya, berapa tekanan gauge yang terukur jika tekanan barometrik adalah, ini tadi alat pengukur tekanan udara gitu kan, maka tekanan barometrik ini adalah tekanan udara gitu kan, adalah 748 bar 748 tor ya soalnya, 748 tor, 748 tor. Berapakah tekanan absolutnya? Yang ditanya lagi, berapakah tekanan absolutnya? Nah, maka jawabannya adalah jawabannya yang pertama itu adalah tadi yang ditanya adalah tekanan gauge gitu kan, tekanan gauge-nya atau pressure gauge. Nah, maka tekanan gauge-nya ini bisa kita cari dengan rumus F per A gitu ya. Jadi penyelesaian di sini tekanan gauge itu F per A. Nah, sedangkan F-nya itu kita belum tahu. Karena F-nya belum tahu, makanya yang kita tanya, yang dipakai di sini adalah gaya gravitasi gitu kan. Gaya gravitasi. Maksudnya di sini adalah gaya yang bekerja itu adalah gaya gravitasi gitu ya. Nah, jadi di sini F itu pertama kita cari F itu sama dengan M dikali G gitu. M dikali G atau gaya berat ya di sini ya, F-nya sebuah massa gitu kan. Nah, jadi kita pakai percepatan gravitasi ya, massa 6,14 kg. Maka di sini F-nya ini adalah massa ini ya, berat massa sebuah massa ini termasuk piston dan pen ini dikali percepatan gravitasi bumi. Inilah yang kita pakai sebagai gayanya gitu ya, sebagai gayanya. Maka di sini 6,14 kg dikali 9,82 gitu ya, meter per second kuadrat. Maka didapatlah di sini nilainya 60,295 Newton. 60,295 Newton seperti yang tertulis di slide ke 10 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah didapat gayanya gitu ya, gayanya, nah maka kita dapatlah tekanan gauge. Tekanan gauge itu adalah F per A. F-nya ini tadi 60,295 dibagi luas permukaan. Nah, luas permukaan ini adalah berbentuk, ini dia punya diameter gitu kan. Nah, jadi dia berbentuk lingkaran gitu ya, lingkaran. Maka luas permukaan lingkaran itu adalah 1/4 dikali V dikali diameter gitu kan. Tadi diameternya 1 cm ya.
Nah, 1/4 dikali V dikali D kuadrat ya. 1/4 V D kuadrat. 1/4 kali V kali 1 dikuadratkan. Ini hasilnya 76,77 Newton. Ini cm kuadrat gitu kan. Newton cm kuadrat. Ini pangkat min 2 ya, cm pangkat min 2, karena F ini kan satuannya Newton. Di sini luas permukaan itu, karena ini masih kita pakai cm, berarti ini cm naik ke atas, jadi dia pangkat 2 gitu kan, pangkat minus 2 jadi minus, ini cm kuadrat. Nah, maka didapatlah tekanan absolutnya, maka P absolut gitu ya. P absolut itu sama dengan apa? Sama dengan P gauge ditambah, sesuai yang sebelumnya tadi ya, P gauge ditambah tekanan udara gitu kan. Tekanan absolut itu adalah P gauge ditambah tekanan udara gitu ya, yang kita cari sebelumnya tadi, yang P gas sama dengan P raksa ditambah udara. P gas itu adalah P absolut gitu kan. Nah, P absolut itu adalah P raksa, di sini adalah ini tekanan gauge gitu, 76,77 ditambah P udara atau P yang dihasilkan oleh barometrik gitu kan, tekanan udara 7,48. Nah, karena ini dalam tor dan ini dalam ini ya, Newton cm kuadrat, maka ini bisa kita ubah jadi ini dikalikan dengan 0,01123332 gitu. Maka ini dihasilkanlah nilainya 86,74 Newton per cm kuadrat, atau ini sama dengan atau ini sama dengan 8674 kilo Pascal. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu untuk slide ke-11 itu tugas kalian gitu ya. Jadi 300 Kelvin dari reading on manometer bla bla bla, itu adalah tugas kalian. Oke, sampai di sini untuk pertemuan termodinamika di bagian tekanan dan mengukur gauge pressure gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke energi ya, energi kinetik. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.